welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang S2 Manajemen Bisnis dari S1 background pendidikan lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Ternyata di video lainnya aku udah ngebahas bidang-bidang manajemen yang lainnya, tapi ternyata aku belum membahas soal S2 Manajemen Bisnis. Karena itu di video kali ini aku akan jelasin tentang persyaratan background pendidikan bagi kamu yang pengen melanjutkan S2 Manajemen Bisnis di Indonesia. Ini dia 10 universitas yang menyediakan program S2 Manajemen Bisnis beserta persyaratan background pendidikannya apa aja. Universitas pertama yang menyediakan program Magister Manajemen Bisnis yaitu Universitas Indonesia. Nah, programnya yaitu Magister Manajemen, di mana manajemen bisnis ini masuk di dalam konsentrasi Magister Manajemen. Jadi kalau misalnya mendaftar kuliah S2, ngambilnya Magister Manajemen dulu, baru nanti milih konsentrasinya apa. Untuk persyaratan background pendidikannya bisa dari kamu yang lulusan S1 berbagai disiplin ilmu asalkan IPK-nya di atas 2,75. Untuk tahap seleksinya lumayan banyak. Yang pertama yaitu seleksi administrasi atau seleksi berkas. Kemudian ada tes potensi akademik. Kemudian ada tes bahasa Inggris, jadi nanti akan ada tes TOEFL dan tes IELTS. Kemudian setelah itu yang terakhir yaitu ada seleksi wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program Magister Manajemen di UI, kamu bisa klik link pendaftaran yang udah aku tulis di deskripsi, yaitu pendaftaran UI. Yang kedua yaitu di Institut Teknologi Bandung. Di ITB ini, program manajemen bisnis berada di bawah Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Untuk program studi S2 Manajemen Bisnis ini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu Magister Administrasi Bisnis. Kalau untuk yang Magister Administrasi Bisnis atau MAB ini programnya lebih komprehensif tentang pemahaman berbagai aspek manajemen bisnis. Kemudian yang kedua yaitu program Magister Science Management. Untuk program ini lebih fokus ke penelitian dan pengembangan ilmu manajemennya. Dan yang ketiga ada Eksekutif MBA. Program ini dirancang khusus untuk profesional yang pengen meningkatkan karirnya. Untuk persyaratan background pendidikannya bisa kamu yang berasal dari lulusan S1 berbagai disiplin ilmu dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada tes potensi akademik atau tes TPA, kemudian ada seleksi bahasa Inggris, kemudian ada tes bahasa Inggris, dan yang terakhir yaitu ada seleksi wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program Magister Manajemen Bisnis di ITB ini, kamu bisa klik link pendaftaran yang udah aku tulis di deskripsi, yaitu pendaftaran ITB. Yang ketiga yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, programnya yaitu Magister Manajemen. Jadi untuk Magister Manajemen Bisnis ini merupakan minat atau konsentrasi yang berada di bawah program Magister Manajemen. Jadi ketika kamu mendaftar ke kampusnya, kamu mendaftar di program Magister Manajemen Bisnis. Untuk persyaratannya, tentu saja program S2 Magister Manajemen Bisnis di UGM ini menerima dari lulusan S1 berbagai disiplin ilmu atau multidisiplin dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya pertama ada tahap seleksi berkas atau seleksi administrasi, kemudian tes potensi akademik atau tes TPA, kemudian ada tes bahasa Inggris baik TOEFL maupun IELTS, dan yang terakhir yaitu ada tahap seleksi wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program S2 Manajemen Bisnis di UGM, kamu bisa klik link pendaftaran UGM yang udah aku tulis di deskripsi. Yang keempat yaitu di UNER atau Universitas Airlangga. Nama programnya di UNER ini yaitu Magister Manajemen. Untuk persyaratan background pendidikannya itu bisa berasal dari background pendidikan apapun atau berasal dari berbagai disiplin ilmu, yang penting kamu udah punya ijazah S1 dengan IPK minimal 2,75. Dan untuk tahap seleksinya pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada ujian tulis, kemudian ada tes TPA, tes bahasa Inggris, dan kemudian wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program Magister Manajemen Bisnis di UNER, kamu bisa klik link pendaftaran UNER yang sudah aku tulis di deskripsi di bawah ini ya. Yang kelima yaitu di Universitas Padjadjaran atau di Unpad. Di Unpad ini nama programnya yaitu Magister Manajemen, dan persyaratannya itu bisa dari kamu yang lulusan S1 berbagai disiplin ilmu atau multidisiplin dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahapan seleksinya pertama yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada tes TPA atau tes potensi akademik, kemudian ada tes bahasa Inggris, dan yang terakhir yaitu wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Bisnis di Unpad, kamu bisa klik link pendaftarannya di kolom deskripsi. Kamu bisa klik link pendaftaran Unpad yang udah aku tulis di deskripsi. Yang keenam yaitu di Undip atau Universitas Diponegoro. Untuk di Undip ini nama programnya juga sama, yaitu Magister Manajemen, dan untuk persyaratan background pendidikannya yaitu bisa berasal dari berbagai background pendidikan S1 dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya juga sama, pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada tes TPA, tes bahasa Inggris, dan yang terakhir yaitu ada wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Magister Manajemen
Manajemen Bisnis di Undip, kamu bisa klik link pendaftaran Undip yang udah aku tulis di deskripsi di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu di Universitas Brawijaya atau di UB. Untuk di UB ini nama programnya juga program Magister Manajemen. Jadi di UB ini masuk ke Fakultas Ekonomi Bisnis atau FEB. Nah, nanti setelah masuk kuliah di Magister Manajemen baru nanti akan memilih konsentrasinya atau memilih minatnya dan ambil yang manajemen bisnis. Untuk persyaratan background pendidikannya itu bisa berasal dari kamu yang lulusan S1 background pendidikan apapun atau multidisiplin asalkan memiliki ijazah S1 dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada tes potensi akademik, lalu juga ada tes bahasa Inggris dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 manajemen bisnis di Universitas Brawijaya, kamu bisa klik link pendaftaran UB yang sudah aku tulis di kolom deskripsi. Yang ke-8 di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu atau multidisiplin asalkan memiliki IPK di atas 2,75. Untuk tahap seleksinya sama juga, pertama ada seleksi berkas, untuk seleksi administrasi, kemudian ada tes TPA, kemudian ada tes kemampuan bahasa Inggris baik TOEFL maupun IELTS, serta yang terakhir yaitu ada seleksi wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program Magister Manajemen Bisnis di IPB, kamu bisa klik link pendaftaran IPB yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Yang ke-9 yaitu di Unhas atau Universitas Hasanuddin. Di Unhas ini nama program juga Magister Manajemen, dan untuk persyaratan background pendidikannya itu bisa dari lulusan S1 background pendidikan apapun dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya pertama ada seleksi administrasi, kemudian tes potensi akademik, kemudian tes bahasa Inggris, dan yang terakhir yaitu wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program S2 Manajemen Bisnis di Unhas, kamu bisa klik link pendaftaran Unhas yang udah aku tulis di deskripsi. Yang ke-10 yaitu di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Di UNJ ini nama programnya juga Magister Manajemen, dan untuk persyaratannya itu bisa bagi kamu yang lulusan dari S1 background pendidikan apapun asalkan IPK-nya di atas 2,75. Untuk tahap seleksinya yang pertama seleksi administrasi, kemudian tes potensi akademik atau TPA, lalu ada tes bahasa Inggris dan juga wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program S2 Manajemen Bisnis di UNJ, kamu bisa klik link pendaftaran UNJ yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Itu dia 10 universitas yang menyediakan program S2 Manajemen Bisnis. Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung klik link pendaftaran yang udah aku tulis di deskripsi. Tapi kalau kamu seandainya pengen lanjut kuliah S2 Manajemen Bisnis ke universitas yang tidak aku sebutkan di video ini, kamu bisa cari informasinya dari website resmi yang disediakan oleh universitasnya, biar kamu bisa dapat informasi yang kredibel dan juga up to date di tahun kamu mendaftar ke program S2 Manajemen Bisnis tersebut. Tapi yang perlu di highlight, untuk beberapa universitas ada yang mensyaratkan seperti ini ya, meskipun kalau yang tadi aku sebutin tidak ada yang mensyaratkan. Kalau yang tadi aku sebutin sih persyaratannya bisa dari background S1 apapun. Nah, tapi biasanya ada beberapa universitas, dan ini perlu kamu cek secara detail sebelum mendaftar. Ada beberapa universitas yang mensyaratkan cuma menerima dari lulusan S1 dan tidak menerima lulusan D4. Ada yang seperti itu. Kemudian juga ada universitas yang mensyaratkan IPK tertentu untuk akreditasi tertentu. Misalnya, IPK boleh minimal 2,75 kalau background kampusnya maupun program studinya terakreditasi A. Tapi kalau misalnya terakreditasi B, IPK minimal 3 misalnya. Kalau misalnya terakreditasi C, IPK minimal 3,25. Ada yang seperti itu juga. Jadi pastikan kamu cari informasi yang terupdate dengan cara kamu cek informasinya di website resmi kampusnya. Karena biasanya informasi di tahun ini mungkin akan berbeda dengan di tahun depan. Kalau misalnya di tahun ini persyaratannya cuma IPK minimal 2,75, tapi bisa aja di tahun depan mungkin persyaratan IPK-nya naik, jadi misalnya IPK minimal 3. Jadi pastikan kamu cari informasi yang terupdate dari website resmi kampusnya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.